Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang tentu mancing sabar nasabarin atau hadir rilalanna iya masih kita. Tentu dengan sebuah harapan besar, mudah-mudahan setelah kita selesai melaksanakan sholat Jumat, maka kualitas iman dan takwa kita semakin bertambah. Takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini menjadi salah satu bukti tanda cinta kita kepadanya. Qur'an rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku dalam surga. Yang Jumat yang berbahagia, saya awali khutbah ini dengan kisah seorang raja mengumpulkan seluruh menterinya. Lalu mereka mengadakan rapat. Di dalam rapat itu kemudian sang raja berkata, ada satu hal yang harus kita bahas, adalah mengapa rahmat Allah itu semakin jauh. Dia ceritakan bahwa saat ini daerah kita kering, tidak ada hujan. Narikung kay tanah agak-agak ciajaji, tanah-tanah ciatuo, olok-olok mati. Anak-anak pun demikian kurusnya karena tidak mendapatkan makanan yang baik. Seluruh menteri yang hadir tidak ada yang mampu menjawab. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik dari sisi pemerintahan dan sebagainya. Tetapi ada satu yang hadir yang bukan dari menteri, tetapi dia adalah seorang yang membersihkan di tempat itu. Dia berani berkata, wahai sang raja, kalau boleh saya berkata, silakan. Sesungguhnya bukan rahmat Allah yang semakin jauh, tetapi raja dan para menterinya dan sebagian besar rakyatnya lah yang jauh dari rahmatnya Allah. Apa buktinya? Minuman keras merajalela, kemaksiatan ada di mana-mana, judi dan mabuk-mabukan tuli irita aswani tapi dega agama kampar. Itu adalah bagian dari hal yang terjadi saat ini. Jadi bukan rahmat Allah yang jauh, tapi raja dan para menterinya dan sebagian besar rakyatnya yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu mulia, maka dia akan mencari tempat yang sesuai dengan kemuliaan rahmat itu. Masjid ini adalah mulia, yang masuk di masjid ini adalah orang-orang mulia. Maka kita yakin bahwa masjid ini dipenuhi oleh rahmat. Tapi tidak dipungkiri bahwa di Kabupaten Wajo, tengah beni mega makun rilutu-lutu, minuman keras sering kita lihat. Tetapi seolah-olah niga melo makan parang. Siapa yang berani kemudian menghentikan itu semua?
Walau kita sadar bahwa pondok tahfiz memang banyak juga ada, pengajian-pengajian digelar di mana-mana, dan memang itulah yang terjadi pada masa Nabi, ada kebaikan, ada kejahatan. Dan Allah ingin melihat kita itu berada pada orang yang mendukung kebaikan atau pada orang yang mendukung kejahatan. Lalu Allah sampaikan yang dibaca oleh pembantu tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Benenge set dia wanua, set dia kampus, set di daerah pada mata panania pada metode pun Allah Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan diturunkan rahmat ipatopo pamasewe dan nia barakai yang cina pun Allah Ta'ala. Walakin kazzabuna yekia pada angkaki masa sekarang ini mendustakan ayat-ayat na pun Allah Ta'ala, walakin kazzabu fakhasnahum bima kanu yaksibun, maka kalian diberi azab siksa sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karenanya Rasulullah itu dikenal dengan Nabi besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hanya 23 tahun Rasulullah mampu merubah dari masyarakat jahiliyah yang menyembah patung, yang menyembah berhala, itu hanya 23 tahun mampu membawa umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar Ka'bah kurang lebih 360 berhala yang dihancurkan. Dari masyarakat jahiliyah, masyarakat yang mengenal Tuhannya. Apa kata Nabi? 4 konsep yang dipakai Nabi di dalam membangun peradaban. Yang pertama adalah bunyal bilad bi arba'ati asya. Kata Nabi, dibangun daerah itu dengan 4 hal modal utama. Yang pertama adalah bi'adalil umara'i, nasabah alam purun atau perintah. Malam tufa atau perintah aja. Si kita masih berharap mendapat pemimpin seperti Umar bin Khattab, yang ketika anaknya datang, lalu Umar bertanya, wahai anakku, kau datang di tempat kerja saya ini untuk membicarakan urusan keluarga atau untuk membicarakan urusan negara? Kata anaknya, saya datang untuk membicarakan urusan keluarga. Napa dewi ro nae penerang angke nafake, napa dewi ro lampu angke nafake. Anaknya bertanya, wahai ayah, kenapa engkau padamkan mahagi mufad lampu mafatang atau lemak bicara? Dia jawab, wahai anakku, lampu ini terang itu karena minyak negara yang dia pakai, biaya dari negara yang membuat nyala, dan kau datang untuk urusan keluarga, untuk urusan pribadi, dia mau dipakai. Pemimpin yang tidak mau menikmati fasilitas untuk keluarga, itu yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi jamaah Jumat, susah mendapatkan pemimpin yang ikhlas kalau tidak dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih pemimpinnya. Kalau di saat nanti yang memilih hanya karena dikasih uang, jangan berharap akan mendapat pemimpin yang bisa memikirkan rakyatnya dengan baik. Kalau orang beriman itu memilih dengan hati nurani, bukan memilih karena uang. Coba lihat sekarang, maka susah mendapat pemimpin ya yang ikhlas. Banyak anak-anak kita yang kemudian pintar, cerdas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak dimulai dari keikhlasan. Ya, itu satu. Bahwa untuk membangun, kata Nabi, peradaban harus dimulai dengan alam purna atau perintah. Maka itu ditunjukkan oleh Nabi. Nabi adalah orang jujur, malam pun nabita. Maka dia digelar dengan al-amin, yang dipercaya, jujur dan karena belek. Tidak pernah berbohong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi, untuk membangun peradaban ini adalah bi ilmil ulama'i, dengan ilmunya ulama. Nasabah amat cengenna tofan ritaewe, itu maknanya adalah untuk sukses dan membangun peradaban itu harus menyerahkan urusan kepada ahlinya. Ya.
Aga jurusata, aga ahkahaliata, ya sesuai dengan, bukan menyerahkan jabatan kepada orang yang membayar. Selama jabatan itu hanya karena ada orang yang membayar, bukan karena keahlian, bukan karena kemampuan, maka susah sama DC, mau susah sama DC. Maka apa yang kita harapkan bisa merubah tidak ada. Nah, saya katakan mungkin engkau napa maca wadi lolo soting apa, tapi karena dia wadi bina kemajara sehingga tidak bisa menempati posisi itu, maka yang muncul adalah mereka yang membayar susah. Kata Nabi, ketika urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya, tunggu kehancurannya. Rasulullah SAW mampu menempatkan sahabat. Umar bin Khattab masagga, ia mau neriku masagga. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang lembut, dia posisinya seperti itu. Maka Rasulullah dikelilingi oleh sahabat Umar yang berani. Ketika orang hijrah dengan sembunyi-sembunyi, justru maka Umar niga melok pajande benena, mega melok pada yatim anakna, taja kamu lina bulu saya mau hijrah, berani. Jadi yang ketutup kanjak atau warani, nareko warani ridecenge. Tapi kau warani makan niga melo solangi onro abalu-balu minum aku misalnya, nah itu. Jadi berani dalam kebenaran, itulah Umar bin Khattab. Nah itu yang kita harapkan. Jadi menyerahkan urusan kepada ahlinya, itu yang kedua kata Nabi. Yang ketiga adalah bisa khawatil agania nasabah ala bongan atau sugi. Tentu Rasulullah tidak mampu membangun Masjid Nabawi, tidak mampu membangun peradaban, kecuali karena Rasulullah juga didukung oleh orang-orang kaya yang ikhlas menyerahkan hartanya. Siapa dia? Khadijah benena sendiri nabita. Ya Rasulullah pakai orang parakuri agama pun Allah Ta'ala. Ketika akan perang melawan orang kafir, kekurangan dana Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah ambil setengah hartaku untuk itu. Menyerahkan hartanya bukan karena tujuan sesuatu. Banyak orang menyerahkan hartanya kepada seseorang, nasabah angkat temak dimundri. Jadi makin susah lagi. Kenapa? Karena ketika nanti yang didukung itu naik, maka dia akan minta sesuatu, dan itu akan susah. Nah inilah pentingnya jamaah Jumat, bahwa Rasulullah SAW ditopang oleh orang kaya. Tentu masjid ini tidak bisa dibangun, dan saya termasuk meletakkan batu pertama masjid ini. Saat itu ternyata tidak butuh waktu lama sehingga masjid yang kita tempati saat ini itu bisa terbangun dengan cepat. Kenapa? Karena tentu orang kaya yang menyumbangkan hartanya. Tidak mungkin terbangun kalau tidak ada orang kaya. Pesantren tidak mungkin terbangun, pondok tahfiz tidak mungkin terbangun kecuali ada orang kaya. Itu yang dikatakan oleh Nabi bisa khawatir agnia. Yang keempat adalah bidu'ail fuqara'i, karena doanya orang-orang fakir yang ditindas, doanya ya, yang tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan ilmu, tidak mampu dengan kemampuan, maka ada satu perjuangan yang bisa kita gunakan. Apa itu? Adalah doa. Jadi dia nawadi apa atau dia. Kenapa? Karena dari doanya, kata Nabi, doanya itu mampu merubah peradaban. Ya, orang kaya dengan kekayaannya, orang berilmu dengan ilmunya, pemimpin dengan kejujurannya, orang miskin dengan doanya, orang fakir dengan doanya. Lalu ditambah oleh ulama kita, bitaubatis syabab nasabah tobatna anak-anak muda. Banyak anak muda yang hadir. Kalau anak-anak muda seperti ini yang hadir di masjid, yang mampu membangun. Tapi kalau hanya anak muda yang tiap hari hanya megang HP, yang menerbawa telifutera, aswani, tidak bisa dibangun negara ini hanya dengan seorang pemuda yang hanya yang menerbawa tulina naculek. Dan itu perkembangan yang terjadi. Ternyata bukan hanya anak muda, namun kita lato mapa melatoni kena virus game. Ya, coba nih. Dan itu yang harus diwaspadai. Maka kata ulama, bitaubatis syabab nasabah tobatna atau maloloy. Coba kalau orang pemuda yang tobat, ya Allah saya bertobat, saya akan membangun, saya akan berjuang, saya akan beribadah. Tapi koto lato taubat kasih taubat nama pangadi maka de malaikat desa di tobat jauh. Tapi nengeloko tobat nama lolo mau coba kalau malolo tawena tobat nulle mobi manga malon nulle mobi pego jaina tobat ayo rasa tobat. Tapi dia nulle mato mana lodak mana ne kasih jauh nama pangadi desa mu jauh dena mulaku. Maka bitaubatis syabab adalah pemuda. Yang terakhir adalah
Yang terakhir yang ditambahkan oleh ulama adalah nasabah alat biren nama kun raya. Ya. Nasabah tan resiri nama kun raya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pemudanya taubat dan perempuannya juga adalah matan resiri. Ya. Dia keluar dari rumahnya menutup auratnya. Karena itu jamaah Jumat yang punya istri, yang punya anak, kita bertanggung jawab mendidik. Ketika istri keluar rumah, anak keluar rumah, lalu dia tidak menutup auratnya, yang punya tanggung jawab adalah suami. Sepanjang perjalanan yang dilalui oleh istri dan anak kita yang keluar rumahnya tidak menutup aurat, sesungguhnya sepanjang perjalanan itu pula sesungguhnya menyeret kita ke neraka. Kalau kita tidak memparangi, pengajari, itulah tugas kita. Begitulah cara Nabi membangun peradaban sehingga mampu membangun 23 tahun dari masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala mampu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warallahu ta'ala ala arba'atil khulafa'i Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ati ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.